Bayangkan sebuah skenario. Sebuah sistem pertahanan udara seharga 10 juta dolar, lengkap dengan radar canggih dan kru terlatih, dihancurkan bukan oleh pesawat tempur supersonik, melainkan oleh sebuah pesawat mainan seharga kurang dari 50.000 dolar. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah realitas asimetri perang modern. Selamat datang di analisis mendalam kami. Hari ini kita tidak hanya akan melihat permukaan, tapi kita akan membedah anatomi dari Zala Lancet. Ini adalah loitering munition, atau sering disebut drone kamikaze, yang dikembangkan oleh Zala Aero Group, anak perusahaan dari raksasa senjata Rusia, Kalashnikov Concern. Mengapa senjata dengan berat kurang dari 15 kg ini bisa membuat komandan tank di seluruh dunia gelisah? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara desain aerodinamis, propulsi elektrik, dan sistem pemandu visual yang sulit dikacaukan. Mari kita mulai dari hal yang paling mencolok, bentuknya. Berbeda dengan drone konvensional yang menggunakan sayap tetap lurus atau quadcopter, Lancet menggunakan konfigurasi sayap X ganda atau double X-wing. Berdasarkan data teknis dari Zala Aero, desain ini bukan sekadar estetika. Konfigurasi ini memberikan dua keunggulan aerodinamis krusial. Pertama, maneuverability, kemampuan manuver. Saat fase terminal, detik-detik sebelum menabrak target, Lancet harus melakukan tukikan tajam dengan kecepatan tinggi. Sayap X memberikan stabilitas luar biasa dan kontrol pitch serta yaw yang agresif, memungkinkannya mengejar target bergerak, seperti mobil lapis baja sekalipun. Kedua, kompak. Sayap ini membuat dimensi drone tetap ramping, memudahkannya untuk disimpan dalam tabung peluncur atau bagasi kendaraan biasa. Di sektor tenaga, Lancet tidak menggunakan mesin pembakaran internal yang bising dan panas. Ia menggunakan motor elektrik. Artinya, tanda secara akustik sangat rendah dan tanda termal hampir tidak terlihat oleh sensor inframerah musuh. Ia datang dalam senyap seperti hantu. Seringkali media menyamaratakan semua Lancet, padahal ada varian spesifik dengan kode teknis Isdelie atau produk. Mari kita bedakan dua varian utamanya. Yang pertama adalah Lancet 1 atau Isdelie 52. Ini adalah versi ringan. Berat lepas landasnya hanya sekitar 5 kg dengan hulu ledak 1 kg. Varian ini didesain untuk target lunak, truk logistik, radar yang tidak terlindungi, atau personil musuh di tempat terbuka. Daya tahannya sekitar 30 menit penerbangan. Yang kedua, dan yang paling mematikan, adalah Lancet 3 atau Isdelie 51. Ini adalah pemukul berat. Beratnya mencapai 12 hingga 15 kg, dengan hulu ledak 3 hingga 5 kg. Menurut Army Recognition, varian ini memiliki durasi terbang hingga 40 sampai 60 menit. Hulu ledaknya pun modular. Lancet bisa membawa hulu ledak HI, High Explosive, untuk personil, atau HEAT, High Explosive Anti-Tank, yang menggunakan prinsip shape charge, mampu menembus lapisan baja reaktif pada tank tempur utama. Bagaimana Lancet menemukan targetnya? Ini adalah bagian paling menarik dari doktrin operasional Rusia. Lancet jarang bekerja sendirian. Biasanya, sebuah drone pengintai tingkat tinggi seperti Orlan 10 akan terbang terlebih dahulu untuk memetakan area. Setelah target teridentifikasi, Lancet diluncurkan dari katapel pneumatik. Lancet tidak semata-mata mengandalkan GPS satelit. Mengapa ini penting? Karena di medan perang modern, sinyal GPS sering dijamming atau diacak. Lancet menggunakan sistem panduan optoelektronik. Kamera di hidung drone mengirimkan video real-time ke operator. Ini disebut prinsip man in the loop. Operator bisa membatalkan serangan di detik terakhir jika target ternyata sipil, atau mengarahkan drone ke titik terlemah tank, biasanya di bagian atap atau mesin belakang. Namun, laporan terbaru dan rilis media dari Kalashnikov menyebutkan upgrade signifikan, integrasi modul AI.
kecerdasan buatan. Fitur ini memungkinkan Lancet mengenali siluet kendaraan musuh secara mandiri dan melakukan terminal guidance otomatis. Bahkan jika sinyal operator terputus akibat perang elektronik. Evolusi tidak berhenti. Pada pameran pertahanan terbaru, Rusia memperkenalkan Izdelie 53. Jika Lancet lama diluncurkan dengan katapel yang butuh waktu rakit, Izdelie 53 menggunakan peluncur tabung atau tube launch yang jauh lebih praktis. Yang mengerikan adalah konsep swarm atau kawanan. Zala mengklaim varian ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Jika satu drone menemukan konvoi, ia bisa membagikan koordinat ke drone lain. Mereka bisa membagi tugas. Satu menyerang sistem pertahanan udara, yang lain menyerang tank secara simultan. Ini adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara manapun yang memiliki jumlah amunisi terbatas. Apakah Zala Lancet senjata yang sempurna? Tentu tidak. Tidak ada senjata yang tak terkalahkan. Analisis lapangan menunjukkan Lancet masih bisa dihentikan. Jaring baja sederhana atau cope cages. Terkadang efektif menangkap drone ini sebelum hulu ledaknya menyentuh bodi utama kendaraan. Selain itu, sistem Electronic Warfare atau EW berdaya tinggi masih bisa memutus total hubungan video operator sebelum AI mengambil alih. Namun, Zala Lancet telah membuktikan satu hal. Di era modern, ancaman mematikan tidak harus besar dan mahal. Lancet adalah representasi dari efisiensi brutal, sebuah teknologi yang memaksa militer di seluruh dunia untuk menulis ulang buku taktik pertahanan mereka. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Bagaimana menurut Anda, apakah tank tempur utama atau MBT masih relevan di era serangan drone seperti Lancet? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah teknologi militer lainnya. Sampai jumpa di misi berikutnya. Mengapa senjata dengan berat kurang dari 15 kg ini bisa membuat komandan tank di seluruh dunia gelisah? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara desain aerodinamis, propulsi elektrik, dan sistem pemandu visual yang sulit dikacaukan. Mari kita mulai dari hal yang paling mencolok, bentuknya. Berbeda dengan drone konvensional yang menggunakan sayap tetap lurus atau quadcopter, Lancet menggunakan konfigurasi sayap X ganda atau double X-wing. Berdasarkan data teknis dari Zala Aero, desain ini bukan sekadar estetika. Konfigurasi ini memberikan dua keunggulan aerodinamis krusial. Pertama, maneuverability, kemampuan manuver. Saat fase terminal, detik-detik sebelum menabrak target, Lancet harus melakukan tukikan tajam dengan kecepatan tinggi. Sayap X memberikan stabilitas luar biasa dan kontrol pitch serta yaw yang agresif, memungkinkannya mengejar target bergerak, seperti mobil lapis baja sekalipun. Kedua, kompak. Sayap ini membuat dimensi drone tetap ramping, memudahkannya untuk disimpan dalam tabung peluncur atau bagasi kendaraan biasa. Di sektor tenaga, Lancet tidak menggunakan mesin pembakaran internal yang bising dan panas. Ia menggunakan motor elektrik. Artinya, tanda secara akustik sangat rendah dan tanda termal hampir tidak terlihat oleh sensor inframerah musuh. Ia datang dalam senyap seperti hantu. Seringkali media menyamaratakan semua Lancet, padahal ada varian spesifik dengan kode teknis Izdelie atau produk. Mari kita bedakan dua varian utamanya. Yang pertama adalah Lancet 1 atau Izdelie 52. Ini adalah versi ringan. Berat lepas landasnya hanya sekitar 5 kg dengan hulu ledak 1 kg. Varian ini didesain untuk target lunak, truk logistik, radar yang tidak terlindungi, atau personil musuh di tempat terbuka. Daya tahannya sekitar 30 menit penerbangan. Yang kedua, dan yang paling mematikan, adalah Lancet 3.
atau Isdelie 51. Ini adalah pemukul berat. Beratnya mencapai 12 hingga 15 kg, dengan hulu ledak 3 hingga 5 kg. Menurut Army Recognition, varian ini memiliki durasi terbang hingga 40 sampai 60 menit. Hulu ledaknya pun modular. Lancet bisa membawa hulu ledak HI, High Explosive, untuk personil, atau HEAT, High Explosive Anti-Tank, yang menggunakan prinsip shape charge, mampu menembus lapisan baja reaktif pada tank tempur utama. Bagaimana Lancet menemukan targetnya? Ini adalah bagian paling menarik dari doktrin operasional Rusia. Lancet jarang bekerja sendirian. Biasanya, sebuah drone pengintai tingkat tinggi seperti Orlan 10 akan terbang terlebih dahulu untuk memetakan area. Setelah target teridentifikasi, Lancet diluncurkan dari katapel pneumatik. Lancet tidak semata-mata mengandalkan GPS satelit. Mengapa ini penting? Karena di medan perang modern, sinyal GPS sering di-jamming atau diacak. Lancet menggunakan sistem panduan optoelektronik. Kamera di hidung drone mengirimkan video real-time ke operator. Ini disebut prinsip man in the loop. Operator bisa membatalkan serangan di detik terakhir jika target ternyata sipil, atau mengarahkan drone ke titik terlemah tank, biasanya di bagian atap atau mesin belakang. Namun, laporan terbaru dan rilis media dari Kalashnikov menyebutkan upgrade signifikan, integrasi modul AI, kecerdasan buatan. Fitur ini memungkinkan Lancet mengenali siluet kendaraan musuh secara mandiri dan melakukan terminal guidance otomatis. Bahkan jika sinyal operator terputus akibat perang elektronik. Evolusi tidak berhenti. Pada pameran pertahanan terbaru, Rusia memperkenalkan Isdelie 53. Jika Lancet lama diluncurkan dengan katapel yang butuh waktu rakit, Isdelie 53 menggunakan peluncur tabung atau tube launch yang jauh lebih praktis. Yang mengerikan adalah konsep swarm atau kawanan. Zala mengklaim varian ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Jika satu drone menemukan konvoi, ia bisa membagikan koordinat ke drone lain. Mereka bisa membagi tugas. Satu menyerang sistem pertahanan udara, yang lain menyerang tank secara simultan. Ini adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara manapun yang memiliki jumlah amunisi terbatas. Apakah Zala Lancet senjata yang sempurna? Tentu tidak. Tidak ada senjata yang tak terkalahkan. Analisis lapangan menunjukkan Lancet masih bisa dihentikan. Jaring baja sederhana atau cope cages. Terkadang efektif menangkap drone ini sebelum hulu ledaknya menyentuh bodi utama kendaraan. Selain itu, sistem electronic warfare atau EW berdaya tinggi masih bisa memutus total hubungan video operator sebelum AI mengambil alih. Namun, Zala Lancet telah membuktikan satu hal. Di era modern, ancaman mematikan tidak harus besar dan mahal. Lancet adalah representasi dari efisiensi brutal, sebuah teknologi yang memaksa militer di seluruh dunia untuk menulis ulang buku taktik pertahanan mereka. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Bagaimana menurut Anda, apakah tank tempur utama atau MBT masih relevan di era serangan drone seperti Lancet? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah teknologi militer lainnya. Sampai jumpa di misi berikutnya.